Hati-hati, setelah bulan Agustus ini, saya merasakan ada aura negatif yang sedang menyerang para pemimpin bangsa. Akibatnya, ada semangat saling menyerang sehingga terjadi pecah belah. Pergolakan dari masyarakat khususnya nanti, dan ini akan dimulai di Jakarta. Dan yang aku takutkan adalah kejadian di tahun 1996 ya, 98 ya, di tahun 1998 pada saat lengsernya Soeharto ya, itu akan terjadi di tahun ini. Jadi 2025 bukan hanya mengulang 1998 aja, tapi 2025 adalah resonansi dari pola yang sama setiap siklus 9 tahun. Yang bikin beda cuma skalanya aja yang lebih luas dan konteksnya lebih modern. Karena yang diuji bukan sekedar ekonomi dan politik aja, tapi kesadaran kolektif umat manusia. Saya tekankan supaya kita lebih cerdas dan bijak ya, jangan mudah terhasut ya, karena akan banyak adu domba terutama ras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang ramalan nasib bangsa Indonesia ini ke depan ya. Ternyata teman-teman, kejadian yang saat ini terjadi ya, demo di mana-mana dan cenderung anarkis tersebut ya. Intinya demo rakyat yang sangat masif terjadi di berbagai wilayah ini sudah banyak yang meramalkan ya. Intinya peramal-peramal sudah banyak yang meramalkan ya, terutama peramal-peramal di dunia maya ya. Bahkan ada yang sudah meramalkan kejadian ini sejak tahun lalu ya. Dan ramalan mereka semua nyaris sama gitu ya. Ada yang menyebut Indonesia akan memasuki masa gelap ya kan. Ada yang mengatakan Indonesia akan masuk zaman kolobendu gitu ya. Zaman kolobendu ini adalah istilah zaman yang pembabakan zaman yang muncul di Jongko Joyoboyo ya, ramalan Joyoboyo. Kalau teman-teman tertarik silakan mengakses ramalan Joyoboyo tersebut ya. Di situ ada zaman kolobendu. Nah, kemudian ada netizen, ada peramal dunia maya yang menyebut Indonesia akan memasuki masa baru dan saat ini kita akan menyaksikannya dan lain-lain. Pokoknya semua ramalannya ngeri-ngeri ya, dan bikin geleng-geleng kepala dan ngelus-ngelus dada sambil berdoa mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Tuhan. Sampai ada juga yang memberikan saran ya agar kalau tidak terlalu perlu banget keluar rumah maka jangan keluar rumah lah. Karena ini masa-masa yang katanya itu kurang baik begitu. Masa-masa gelap. Waduh, ngeri-ngeri. Apakah tragedi 98 akan terulang lagi di tahun 2005 ini? Waduh. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tidak lama lagi, rakyat Indonesia akan melihat sebuah era baru. Ya, era baru keemasan. Ini bukan ramalan, tapi inilah sebuah catatan kosmik yang saya baca. Dan kali ini saya akan share pada kalian apa dan kapan era baru itu akan dimulai. Namun sebelum era baru itu dimulai, akan diawali terlebih dahulu dengan sebuah kejadian-kejadian atau tragedi besar yang terjadi di negeri kita ini. Yaitu dari kehancuran para panggung politik yang culas, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, dan kehancuran ekonomi. Pertanyaannya sekarang adalah kapan itu dimulai? Tandanya adalah di saat sang ibu sudah berpulang dan padamnya kobaran sang jago merah. Saat itulah waktunya para elit panggung politik yang culas akan bertemu dengan takdirnya. Dan ini tidak lama lagi. Setelah itu, negeri ini akan dipimpin oleh seorang anak muda
yang akan membawa negeri ini pada perubahan besar dan masa kejayaan keemasan tersebut. Sekali lagi, ini bukan ramalan, tapi ini adalah catatan kosmik. Jadi buat kalian para elit-elit culas di negeri ini, sebelum waktu itu tiba, masih ada kesempatan untuk kalian merubah nasib atau takdir kalian. Sebelum takdir itu menghancurkan diri kalian, nama baik keluarga, dan kenyamanan diri kalian. Dan sesuai dengan catatan kosmik yang saya baca, dan saya akan tunjukkan bagaimana dan harus melangkah kemana agar kalian mampu membersihkan energi gelap yang sedang membungkus diri kalian. Ingat, waktu kalian tidak lama lagi. Catatannya, pesannya adalah saat sang ibu telah berpulang dan padamnya sang jago merah. Saat itulah semua akan mulai terjadi. Dan ini adalah catatan kosmik. Saat itulah semua akan mulai terjadi. Sebentar lagi rakyat Indonesia akan menyaksikan terjadinya era baru. Waduh. Era baru, bro. Kalau era baru tersebut membuat bangsa Indonesia semakin bagus, ya keren, ya kan? Kita patut ya berharap optimistis, kan begitu. Tetapi kalau era baru itu justru membawa bangsa Indonesia ini kembali ke zaman kegelapan misalnya, waduh. Nah, ini perlu diperjelas nih para tukang ramal nih, ya kan, meramalkannya itu biar memberikan spirit yang bagus kepada masyarakat, ya kan. Nah, lanjut. Pergolakan dari masyarakat khususnya nanti, dan ini akan dimulai di Jakarta. Dan yang aku takutkan adalah kejadian di tahun 1996 ya, 98 ya. Di tahun 1998 pada saat lengsernya Soeharto ya, itu akan terjadi. Akan banyak korban jiwa di sini yang aku lihat ya. Bahkan di sini akan ada perang antar instansi ya. Di sini yang baju coklat dan baju hijau itu akan terjadi bertepatan nanti kurang lebih ya di bulan 6, 7, 8, 9. Ya, gimana menurut teman-teman? Apakah sebetulnya para peramal ini sebetulnya asal jeplak, ataukah memang peramal ini memiliki kemampuan untuk melihat ya sesuatu yang belum terjadi gitu? Seperti ramalan Ratu Ayu barusan yang kita saksikan, ya kan? Ya seperti namanya ya, orangnya juga Ayu. Ada ngeri, ya kan? Ramalan ini dibacakan atau diungkapkan 3 bulan yang lalu, ya kan, dan terbukti kembali ya, dimulai di Jakarta. Waduh. Tapi mungkin agak kurang tepat ya, karena dimulainya itu di Pati sebetulnya ya, Kabupaten Pati, kemudian menular ke Jakarta. Dari Jakarta langsung menular ke berbagai wilayah di Indonesia secara masif. Ya, mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan ya. Di masa-masa yang banyak peramal yang menyebutnya ini adalah masa kelabu bangsa Indonesia, masa menuju era baru. Lanjut. Oke, ini pertanyaan yang menarik nih. Apakah 2025 akan mengulang seperti kejadian 1998? Mari kita bedah dari segi astrologi dan numerologinya. Jadi gini, dalam numerologi kehidupan itu berputar dalam siklus 9 tahun, 9 putaran. Tahun 1998 adalah puncak dari putaran 9 pada saat itu. Indonesia mengalami krisis moneter, runtuhan kepemimpinan, dan perubahan besar yang tidak bisa ditahan. Nah, kalau kita mau tarik mundur per 9 tahun, pola krisis dan transisi itu selalu tampak, selalu nyata, selalu ada gitu, real. Kayak contoh kita tarik dari 1989 aja, itu runtuhnya tembok Berlin, itu akhir dari era Perang Dingin. Nah, di 9 tahun berikutnya, 2027-2028, itu krisis finansial global. 9 tahun berikutnya lagi, 2016-2017, guncangan politik global dan populisme. Nah, 9 tahun berikutnya yaitu sekarang 2025, putaran 9 lagi. Closure cycle menuju siklus baru. Artinya gini, kalau mau ditarik benang merahnya, energi dasarnya sama. Perombakan struktur besar-besaran, exposure, arogansi kekuasaan. Pada akhirnya lahirlah babak baru. Nah, itu dari numerologinya. Kalau dari astrologi, 2025 itu adalah cerminan dari 1998. Di tahun 1998 itu diuji dengan tekanan besar dari Saturnus dan Uranus. Yang dimana artinya stabilitas diuji oleh revolusi
revolusi. Nah, kalau di 2025 ini ujian terberatnya adalah Pluto transisi dari Capricorn ke Aquarius, yang dimana kekuasaan lama alias Capricorn lagi diguncang supaya runtuh, supaya sistem baru bisa masuk. Sistem barunya siapa? Aquarius. Aquarius itu gimana? Aquarius itu sistem kerja, sistem kehidupan yang berbasis kolektif. Nah, ditambah lagi kita juga lagi disatronin Saturnus yang ada di Pisces, itu menguji spiritualitas kolektif. Apakah kita benar-benar punya iman atau kita hanya fokus akan dunia ini dan dunia sosial aja. Dan belum kelar, kita juga lagi ditekan sama siklus gerhana yang lagi eksis di antara Aries dan Libra, yang dimana itu menyoroti ego dan keseimbangan. Nah, itu dia paket kombonya yang mencerminkan 2025 ini terhadap 1998. Walaupun bentuk ekspresinya berbeda, mungkin lebih global, lebih digital, kayak lebih melibatkan perang informasi daripada sekedar krisis ekonomi fisik gitu. Kalau mau di breakdown gini, 1998 itu runtuhnya rezim Orde Baru menjadi transformasi politik nasional. 2007-2008 krisis finansial global, jadi adanya regulasi ekonomi baru. 2016-2017 gejolak politik dan populisme, itu merubah arah geopolitik dunia. Sekarang 2025 energi siklus menunjukkan puncak pembongkaran dari sistem lama, mulai dari politik, ekonomi, sampai struktur sosial. Nah, kalau ditanya apakah akan sama persis Kak dengan 1998? Nah, aku akan jawab tidak, enggak sama. Tapi resonansi krisis, transisi, dan lahirnya sistem baru akan tetap terjadi. Nah, mungkin kalau dari Skyward Return gini pesannya. Gelombang besar perubahan tidak dapat dihentikan, tapi hanya bisa ditunggangi dengan kesadaran. Kalau kita mau belajar dari 1998, kita bisa bertransformasi ke arah yang lebih matang. Nah, kalau kita nggak mau atau nggak sadar, nah gejolaknya itu akan lebih besar gitu loh. Karena dunia saat ini lebih cepat terhubung ya. Nah, jadi 2025 bukan hanya mengulang 1998 aja, tapi 2025 adalah resonansi dari pola yang sama setiap siklus 9 tahun. Yang bikin beda cuma skalanya aja yang lebih luas dan konteksnya lebih modern. Karena yang diuji bukan sekedar ekonomi dan politik aja, tapi kesadaran kolektif umat manusia. Jadi pertanyaannya sebenarnya bukan apakah sejarah akan terulang, tapi pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah kita sudah cukup sadar untuk tidak jatuh di lubang yang sama. Karena sejarah tidak pernah benar-benar terulang, ia hanya beresonansi. Yang berubah hanyalah bentuk dari peristiwanya, getaran dasarnya tetap sama. Nah, jadi itu dia penjelasannya buat siapa itu, namanya nggak ada namanya. Pokoknya itulah. Jadi kira-kira udah sampai di mana nih tingkat kesadaran kamu saat ini, hari ini? Ya, sejarah tidak akan pernah benar-benar berulang, hanya beresonansi ya. Jadi spiritnya yang sama, energinya yang mungkin sama, tetapi kejadiannya tidak mungkin akan serupa ya. Ya memang seperti itu ya. Dan apakah 98 akan kembali lagi terjadi pada tahun 2025 ini? Ya kalau saya menyimpulkan berdasarkan ramalan barusan ya mungkin saja terjadi spiritnya, terjadi energinya berulang ya kan, repeat. Ya. Repeat itu mengulang gitu ya, berulang. Tapi apakah kejadiannya sama? Apakah bangsa Indonesia akan kembali lagi mundur beberapa step gitu ya? Karena pada saat itu kan setelah reformasi nilai tukar rupiah terhadap dolar itu kan jatuhnya gila-gilaan kan seperti itu teman-teman ya. Dan saya berharap begitu loh bahwa ini tidak terjadi gitu loh, tidak terjadi lagi sekarang. Karena kalau terjadi sekarang, waduh gimana ya kan, aduh lanjut. Maka aku bilang di sini akan adanya kemunculan Satria Piningit dan juga Ratu Adil di tahun 2025 karena akan adanya banyak pergolakan ekonomi yang akan merujuknya pada kemakmuran rakyat dan akan adanya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia dan sudah akan ditegakkannya undang-undang yang akan berlaku dan merujuknya kepada undang-undang untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan akan adanya pemerataan ekonomi yang akan berjalan dalam suatu instansi pemerintahan atas presiden yang baru ini dan juga tentunya akan menuai pro dan kontra khususnya bagi kalangan elit-elit atas yang memang di sini yang selalu mementingkan kepentingan diri dia sendiri. Wah. Warning ya, ini menarik sekali teman-teman ya. Sebuah teks yang ada di badan videonya ini lagi-lagi sama ini Ratu Ayu kayaknya ini orang yang sama dengan yang di bagian depan tadi ya. Intinya ini saya sangat tertarik sekali ya. Selain ramalnya enak dilihat, dia juga ramalannya nih warning ya. 2025 kemunculan Satrio Pingit
Piningit maksudnya, Satrio Piningit. Satrio Piningit itu adalah satria satria pilihan gitulah ya. Dan Ratu Adil, ini kata Ratu Ayu. Wah 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 wah. Siapakah yang dimaksud? Dulu katanya Jokowi Satrio Piningit. Sekarang mau muncul lagi Satrio Piningit. Mana nih yang bener nih? Terserah lah ya, yang penting gimana bangsa dan negara ini tetap terjaga kesatuannya dan semakin maju. Gitu aja deh, semuanya selamat ya. Lanjut. Tuhan masa. Jadi cuma dalam penglihatan saya melihat ada beberapa kepulan asap ya. Ada seperti bakar-bakaran ya. Tapi itu ada memakan korban jiwa ya. Kemungkinan besar itu terjadi di sekitar bulan Agustus ya, dari sekarang. Jadi saya juga melihat ya, Indonesia berpotensi mengalami chaos ya, atau jadi kayak kerusuhan yang mungkin terulang seperti 98. Tetapi ya teman-teman, saya tekankan supaya kita lebih cerdas dan bijak ya, jangan mudah terhasut ya, karena akan banyak adu domba terutama ras. Nah ini perlu digarisbawahi teman-teman ya, adu domba terutama ras ya, ras ini harus digarisbawahi. Demo yang terjadi saat ini yang secara masif terjadi di Indonesia ini murni ya tuntutan masyarakat terhadap DPR kan seperti itu ya. Pemantiknya kan itu, jangan melebar kemana-mana lah. Karena saya kemarin juga mendengar gitu ya, mulai ada penjarahan di Jakarta dan ada gium gitu ya yang dikembangkan bahwa kalau menjarah toko asalkan milik orang ya ras tertentu itu boleh. Jangan gitulah ya kan. Kita ini sebangsa dan setanah air, nggak boleh menjarah. Oh ini tokonya orang Jawa, jangan dijarah, dia pribumi. Habis itu ngelihat, wah itu matanya sipit tuh, jarah aja nggak apa-apa, nggak boleh ya. Itu sudah tadi tuh, itu adu domba yang berhubungan dengan ras ya. Kita sebangsa dan setanah air ya. Negara ini rusak bukan karena orang-orang bermata sipit ya, tetapi karena pemimpin kita yang korup. Itu yang harus diingat ya. Lanjut. Berhati-hatilah rakyat Indonesia setelah berakhirnya ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Di sini saya meramalkan alam akan bertindak. Saya melihat di sini melalui petunjuk-petunjuk yang saya dapatkan akan terjadi pergerakan tanah. Hati-hati area Indonesia bagian timur, Sulawesi, Bali ini akan merembet ke Pulau Jawa, Jawa Barat, Banten hingga Aceh, Sumatera Utara, Pulau Sumatera, dan Sumatera Barat. Hati-hati ketika situasi dari pemimpin negeri ini tidak berpihak kepada rakyat. Akan terjadi yang namanya alam yang akan melakukan pembalasan, pembersihan terhadap kezaliman dan ketidakadilan. Ini adalah petunjuk dari sebuah keadilan. Hati-hati, karena saya melihat dari kacamata batin saya. Setelah berakhirnya hari kemerdekaan 17 Agustus sampai bulan Desember, saya melihat ada sesuatu perubahan yang luar biasa, baik dari segi alam, ekonomi, dan politik. Indonesia yang akan memanas. Hati-hati, ada rakyat yang akan bergerak menuntut keadilan. Ada bencana alam, gempa bumi, banjir besar, banjir bandang, longsor, angin kencang, dan gunung meletus. Ada bencana alam ya, banjir bandang, longsor, gunung meletus. Waduh, ngeri kali nih ramalan-ramalannya ya. Berhati-hatilah bulan ini sampai akhir Desember. Beneran nggak ini ramalan yang disampaikan oleh seorang peramal untuk tahun ini? Jangan-jangan ini tahun-tahun yang lalu, soalnya ngeri kali ini anunya, apa namanya, ramalannya. Waduh, hati-hati, waduh, ngeri, lanjut. Hati-hati. Setelah bulan Agustus ini, saya merasakan ada aura negatif yang sedang menyerang para pemimpin bangsa.
Akibatnya ada semangat saling menyerang sehingga terjadi pecah belah. Secara batin, saya mendeteksi ada kekuatan besar yang berusaha menggadu domba para pemimpin bangsa agar negara ini tidak pernah bebas dari persoalan besar. Dan ini yang sangat berbahaya. Setelah bulan Agustus, ada tokoh bangsa berinisial G yang akan dipaksa untuk lengser. Gerakan kelengserannya sudah terlihat, bahkan sangat kuat disuarakan kelompok tertentu. Saya membaca lewat terangan batin saya. Jalan menuju pelengseran sudah diatur dengan sangat matang. Bukan hanya oleh 1-2 orang, tapi secara kolektif dari kelompok elit yang punya kuasa. Jika ini terjadi, politik pecah belah, adu domba, saling menyakiti, semakin kuat dimainkan sebab sudah pasti tokoh besar berinisial G tidak akan tinggal. Jabatannya digeser. Apalagi ia juga punya kuasa. Tidak hanya uang, tapi juga pasukan militer yang terdiri dari para relawan fanatik, kelompok elit, serta prajurit sosmed yang tidak boleh dianggap remeh. Soan sebelum bapak bisa membayangkan peristiwa politik sedermas apa jika benar kondisi itu tadi benar-benar terjadi. Saya tidak bisa berbicara lebih panjang karena sinyal gaib yang saya tangkap juga tidak semua boleh disebarkan. Dari yang sedikit ini ada baiknya menjadi bahan renungan kita semua agar belajar menjadi bangsa yang setara dalam menjaga keutuhan negara. Saya Kidemang Banten, mohon maaf untuk diri. Terima kasih. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tokoh besar berinisial G. Wah, terawangan Kidemang ini ya. Ada tokoh berinisial G. Setelah HUT RI ke-80 ya kan, bagaimana akhirnya nasib ibu kota di IKN? Wah, ada tokoh besar berinisial G yang tidak akan tinggal diam. Waduh, ngeri ya. Pokoknya kita jangan terjebak oleh yang namanya itu adu domba ya. Agar negara ini tidak terjadi perpecahan. Menyampaikan pendapat bolehlah melalui demonstrasi karena itu dilindungi dan juga diatur oleh undang-undang ya. Intinya, aduh, ngeri dah. Saya nggak mau mengomentari lebih jauh lagi. Lanjut. Tapi kenceng kelihatan lo yang ini. Kenceng. Oh. Rame nanti. Merinding. Ini menyangkut paut pemerintahan. Yeah. Dunia politik di depan gue itu nggak tahu siapa sosok ini. Bahkan gue sering ngomong, lo siapa? Lo malaikat. Kayaknya nggak mungkin malaikat jelek kayak lo gitu. Songong banget orang. Sumpah terus. Oh, hitam besar gitu bang. Iya. Karena gini bang. Manusia tapi kan? Enggak. Makhluk bukan ya? Manusia. Ya semoga tidak kejadiannya. Terus kalau misalnya di pemerintahan main, ada pelihatan situ kan? Kalau gue sih sangat meyakini dan sangat percaya karena gue melihat dari sisi penglihatan atau penerawangan gue sendiri bahwa Indonesia kedepannya akan jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Kalau misalkan masyarakat berharap langsung cepat, nggak bisa. Okay. Karena segala sesuatu kan butuh proses. Yeah. Perlahan-lahan. Dan gue yakin para pemimpin kita di sana, Pak Presiden beserta jajarannya di Kabinet Merah Putih, dan kepala-kepala daerah dan lainnya, oke lah ada oknum di luar sana. Ada oknum-oknum pejabat selalu yang ada lah, selalu ada. Tapi gue yakin kepemimpinan dari Bapak Prabowo ini mencoba satu persatu pelan-pelan untuk membereskan yang belum beres, untuk menuntaskan sesuatu yang salah, dan untuk membenarkan sesuatu yang harus dibenarkan ke depannya. Jadi pelan-pelan perbaiki. Iya.
Butuh proses. Berarti ada kemajuan lu lihat ya? Ya, akan ada Bukan kemajuan. mundur ya? Bukan. Ya amin lah. Ada yang ditangkap korupsi nggak? Ada. Ada. Tahun depan apa tahun ini? Tahun depan. Tahun Ada. depan. Besar Tahun atau kecil saja? Besar. Besar. Besar sekali? Besar sekali. Berarti Besar orang sekali. penting? Orang penting. Tidak diduga? Oh, nggak nyangka. Oh, Iya, nggak nyangka. Nggak nyangka. Gede nilai yang diambil? Gede. Besar. Nggak ada inisial ya? Nggak ada. Oke, sudah. Kalau nggak ada inisial nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Sebenarnya gini bang, sebenarnya dari sekian lama belakangan ini, gue mencoba untuk istirahat. Jadi ketika sembuh dari sakit, gue muncul di Dr. Richard. Setelah Dr. Richard, Kak Melanie Ricardo. Setelah itu gue jelek. Istirahat. Kenapa? Ada panggilan dari sini, ada dari sini, ada dari sini. Gue bener-bener, ya kan ya? Gue bener-bener panggilan apa ini maksudnya? Dia TV, ya program, kerjaan. Ada yang bikinin program untuk di salah satu stasiun TV ini, program untuk saya. Bahkan ada program yang sudah berjalan, gue nggak mau lanjut. Karena ternyata kalau nggak salah udah mau setahun deh. Akhirnya gue mencoba untuk mau istirahat dulu. Kenapa lo mau istirahat? Tiba-tiba gue larang muncul sakit dia pergi muncul, habis sudah muncul dia pergi istirahat, nih orang aneh. Ada ya gue melo-melin, kayaknya dia. Kenapa lu pergi istirahat? Nggak tahu kenapa, mungkin sebenarnya gue punya ada planning lain ke depan untuk. Apa sih planning lain itu rencana? Sebenarnya lu pengen tinggal di dunia ini ya, dunia ramal-meramal ya. Soalnya dia sering cerita bang, gue pengen banget tinggalin, cuman gue belum dapat pertanda gitu-gitu. Planningnya sebenarnya mau kemana planning? Politik. Oh, oke. Mau ke politik ya. Ada penglihatan lu di situ. Diri lu ada di sana. Mau lu apa penglihatan lu? Mau gue. Oh, mau. Bukan kelihatan mau. Berarti lu nggak bisa ngelihat diri lu sendiri ya? Nggak bisa. Iya, itu sering banget ya. Kenapa ya? Orang bisa nggak meramal tapi tidak bisa meramal diri sendiri ya? Itu hal yang unik ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Pernah nggak lu sengaja nahan sebuah ramalan karena takut kalau diomongin bisa ngerugiin diri lu sendiri? Pernah. Waktu baru sembuh dari sakit. Oh, oke. Waktu baru sembuh dari sakit kan kebetulan berat badan turun. Iya. Berapa kilo tuh lu turun? Waktu itu 15 kilo? 20 kilo. Lu harus lihat fotonya masih ada sini. Gue pikir mayat hidup. Kerusung tuh. Iya. Itu apa? Kenapa lu takut itu? Ternyata selama masa kritis di kampung di Palembang saat itu, masa kritis di rumah sakit itu berbulan-bulan ternyata gue mengalami sesuatu yang ganjil. Nah, kalau yang masalah itu gue sebenarnya ini bang, jadi gue itu orangnya memotivasi diri. Sekarang gue udah nggak mau bahas tentang gue sakit. Gue yakin insya Allah gue sehat, nggak akan sakit lagi. Gue tetap tapi nggak boleh takabur. Jadi gue nggak mau mengenang masa-masa sakit, tapi tetap jaga kesehatan. Nah pada saat masa itu ternyata gue mengalami orang bilang perjalanan spiritual. Jadi setiap hari itu ada sosok hitam besar. Begini, kalau gue cerita mungkin di luar sana orang-orang pastinya akan ada dia halusinasi, dia ngayal segala macem. Ya anggaplah halusinasi ya. Tapi memang saat itu keadaan gue memang di berat badan 20 kilo, terus gue nggak bisa gerak, kaki lumpuh, nggak bisa jalan dan nggak bisa duduk. Dan setiap hari gue harus melihat ada sosok di depan gue itu nggak tahu siapa sosok ini. Bahkan gue sering ngomong, lo siapa? Lo malaikat, kayaknya nggak mungkin malaikat jelek kayak lo gitu. Songong banget orang. Sumpah terus. Oh hitam besar gitu bang. Iya. Karena gini bang. Manusia tapi kan? Enggak, makhluk bukan manusia. Makhluk ini datang kepada Hart Gumai, Denny Sumargo Kepo. Waduh. Makhluknya tadi hitam gitu ya, bukan malaikat katanya. Soalnya jelek kali, aduh nggak ngerti lah. Ramalan-ramalannya semakin kesini semakin bikin hati ngeri. Aduh, gimana menurut teman-teman ya? Langsung aja lah, biar teman-teman aja yang berkomentar di kolom komentar ya.
Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya. Jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.